Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pribadi bingung dengan pernyataan Ustadz ini ketika mengomentari momen Kang Deddy menangis melihat kerusakan hutan. Ini bagaimana konsepnya ini Ustadz? Bukankah dalam Al-Quran diajarkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik, dengan indah, lalu kalian merusaknya. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan atau di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan Kang Deddy di sini sebagai manifestasi keimanan beliau ketika melihat alam rusak, maka beliau menangis karena itu rendahkan marwahnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah di bumi. Bukankah manusia ditugaskan di bumi itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengurus bumi? Maka ketika ada yang merusak, siapa yang tidak sedih? Dan justru dengan kesedihannya itu, dengan tangisannya itu, Kang Deddy melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang memastikan rakyatnya untuk ke depan tidak lagi mengalami banjir seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Mungkin Ustadz ini nggak nonton lagi ya, nggak melihat lagi video-video Kang Deddy yang lainnya. Silahkan Ustadz tonton lagi video-video Kang Deddy yang lainnya, kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang pro rakyat dan memastikan rakyatnya tidak terjadi lagi bencana, memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Nah, mungkin Ustadz hanya sebatas mimbar itu, tapi Kang Deddy sudah jauh melangkah, terjun langsung ke sumber-sumber akar masalah. Bukan hanya duduk di mimbar, bukan hanya duduk membaca kitab, bukan hanya duduk membaca buku, tapi Kang Deddy langsung terjun ke masyarakat dan merasakan, melihat langsung mana yang lapar, mana yang menderita. Dan disinilah konsep rahmatan lil alamin itu Kang Deddy terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya slogan, Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Tapi Kang Deddy langsung praktekkan terhadap sesama manusia ataupun makhluk Allah di luar manusia, yaitu alam. Oke teman-teman, kita simak lagi ini ceramah Ustadz ini ya. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya, dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid, gitu. Orang-orang saleh, karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Nah, dan kesalehan itu tidak hanya sebatas di masjid saja Pak Ustadz. Kesalehan sosial itu yang merupakan manifestasi keimanan seorang. Bagaimana mungkin seorang yang rajin ke masjid, bagaimana mungkin seorang yang biasanya khutbah kayak Pak Ustadz terus melihat rakyatnya, yang melihat masyarakat di sekitar tidak makan? Adakah seperti yang Kang Deddy lakukan? Bahkan Kang Deddy dengan rela di beberapa videonya langsung memanggul beras sendiri, melihat keadaan warganya secara langsung dan langsung memberikan, dan bukan hanya hadir Kang Deddy itu, langsung memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh warga. Nah, silahkan kepada teman-teman di komentar ya.